Yang pertama, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Yang kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Yang ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Yang keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Yang kelima, Pentakosta ketiga memberikan kita kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Setelah itu, Tuhan Yesus datang kembali. Shalom saudara, percakapan mengenai pencurahan Roh Kudus telah menjadi salah satu topik yang sangat sering dibahas. Berhubungan dengan ini, salah satu pokok diskusi yang sering kali muncul adalah mengapa ada istilah Pentakosta ketiga. Bukankah peristiwa Pentakosta merupakan sebuah peristiwa final, unik, dan spesifik yang tidak mungkin terulang kembali? Mari kita telusuri apa yang Alkitab katakan mengenai hal tersebut. Insan Pentakosta memahami bahwa pencurahan Roh Kudus bukanlah sebuah peristiwa yang final dan yang tidak mungkin terulang lagi, melainkan sebagai penggenapan awal dari janji Bapa, yakni pencurahan Roh Kudus sebagaimana juga telah dinubuatkan dan perjanjian lama, yaitu yang masih dan akan terus berlangsung sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Alkitab pun menunjukkan, meskipun tidak semua, tetapi ada nubuatan tertentu di mana penggenapan dari nubuatan tersebut terjadi berulang kali. Ini berarti bahwa ketika nubuatan tersebut terjadi dalam suatu kurun waktu, bukan berarti nubuatan tersebut sudah tidak ada pengenapannya lagi. Justru pengenapan awal dari sebuah nubuat berperan sebagai model atau contoh yang menunjukkan betapa luar biasanya potensi dari pengenapan itu nantinya. Inilah yang kita kenal dengan multiple fulfillment of prophecy. Contohnya peristiwa pencurahan Roh Kudus secara luar biasa yang terjadi di kamar loteng atas di Yerusalem. Pada waktu itu, kejadian ini sangat dramatis sehingga menarik perhatian banyak orang yang saat itu sedang berziarah ke Yerusalem untuk merayakan Hari Raya Yahudi. Namun, apakah ini merupakan penggenapan akhir dari nubuatan Yoel? Mengingat bahwa masih ada beberapa aspek yang belum terpenuhi dalam nubuatan Yoel dalam peristiwa Pentakosta, yang diantara lainnya adalah pertama, bahwa Roh Kudus belum dicurahkan atas semua manusia, melainkan hanya dalam kelompok yang terbatas dan dalam cakupan area yang terbatas. Yang kedua adalah tanda-tanda heran di langit dan di bumi yang tidak nampak dalam peristiwa Pentakosta. Dan yang ketiga adalah bahwa hari Tuhan belum datang, yaitu hari di mana Tuhan Yesus akan datang dan duduk di tahtanya sebagai hakim yang adil. Pasca pencurahan Roh Kudus di kamar loteng atas, Petrus dalam khotbahnya di Kisah Para Rasul 2 ayat 38-39 berkata, "Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus, sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Albert Barnes mengatakan bahwa pernyataan dalam ayat tersebut tidak terbatas hanya kepada orang-orang Yahudi, melainkan berlaku juga bagi generasi yang masih jauh, yakni generasi di masa kini dan juga bagi orang-orang non-Yahudi atau Gentiles. Dengan pemahaman ini, kita dapat menyimpulkan bahwa penggenapan akhir dari nubuatan Yoel tidak berhenti di peristiwa Pentakosta di kamar loteng, tapi juga terjadi di awal abad ke-20 melalui peristiwa Azusa Street Revival yang merupakan Pentakosta kedua dan sekali lagi sedang terjadi dalam era kita sekarang ini. Pentakosta ketiga sedang dan akan terus terjadi dalam cakupan area yang mendunia. Peristiwa ini juga akan disertai oleh tanda-tanda heran dan ajaib dan akan mengarah kepada kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Tentunya istilah Pentakosta ketiga bukanlah istilah yang dibuat-buat oleh Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotraharjo sebagai hamba Tuhan yang menerima tuntunan dan visi ini, melainkan berdasarkan preseden penggunaan terminologi Pentakosta kedua yang sudah dikenal sejak awal abad ke-20. Beberapa catatan dokumentasi penting yang mencatat hal ini adalah Australasian Record, volume 39, nomor 19, yang menuliskan sebuah artikel berjudul "The Second Pentecost Will Be Even Greater Than the First." Wesley Mylan juga menyebutkan
peristiwa Pentakosta kedua dalam bukunya The Latter Rain Covenant. Frank Bartleman dalam bukunya How Pentecost Came to Los Angeles juga menggambarkan dahsyatnya pencurahan Roh Kudus yang terjadi di Azusa Street sebagai Pentakosta kedua. Dan buku Passover, Pentecost, and Parousia, di mana yang menjadi editor adalah para profesor aliran Pentakosta dari Pentecostal Theological Seminary, juga menyebutkan Azusa Street sebagai Pentakosta kedua. Jadi, dengan adanya presiden terminologi Pentakosta kedua ini, maka jika seseorang menolak Pentakosta ketiga atas dasar bahwa Pentakosta tidak berulang, itu artinya dia juga menolak Pentakosta kedua, yang sama dengan menolak gerakan Pentakosta secara keseluruhan. Tentunya, untuk sebuah kegerakan bisa disebut sebagai peristiwa Pentakosta, ada 3 kriteria yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah peristiwa Pentakosta bersifat masif, ekspansif, dan multi-etnis. Yang kedua adalah penekanan terhadap bahasa roh dan manifestasi kuasa Roh Kudus. Dan yang ketiga adalah bahwa peristiwa Pentakosta harus memiliki korelasi langsung dengan penuntasan amanat agung. Dengan itu, kita percaya bahwa pencurahan Roh Kudus yang terjadi di Yerusalem pada awal abad pertama dan Azusa Street pada awal abad ke-20 sedang dan akan terus terjadi dalam skala yang jauh lebih besar dan dahsyat pada zaman ini, sampai amanat agung diselesaikan dan Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia, dan Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya lah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat ke kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia di dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Duduk dalam hadirat Tuhan, sekali lagi berikan tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan kita. Sorakan haleluya. Silakan duduk saudara. Tenangkan hatimu, kita mau sembah
Raja yang dahsyat. Haleluya, haleluya. We give you all the glory, all the honor, all the praise, God. Oh, sampai seluruh tempat ini penuh kemuliaan-Mu, Yesus. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, Hosana. Layak Tuhan, layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja di atas segala raja hadir. Raja atas segala Oh Tuhan, raja, nama-Mu besar termulia. Tepuk tangan buat Raja di atas segala raja, saudara. Sorakan haleluya. Nyanyikan sama-sama. Come on. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan. Oh, we sing Hosanna, 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 Hosanna. Layak Tuhan, layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Sampai setiap lutut kan berteduh, sampai setiap lidah mengaku, Yesus Tuhan, Yesus Raja. Kami angkat tangan kami masyurkan haleluya. Nama-Mu dahsyat Tuhan, we sing Hosanna. Kami mengangkat tinggi tangan kami Tuhan, we sing Hosanna. Dari tempat ini kami angkat tangan. Yes Lord. Kami angkat suara kami, we sing Hosanna. Yes Lord. We sing Hosanna. Hosanna. Layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Mari kita bangga diri sama-sama, saudara. Angkat suara musik. Layak dipuji. Mari bangkit berdiri sama-sama di hadapan Tuhan yang dahsyat, saudara. Angkat suaramu, angkat tanganmu. Yes Lord. Raja. Oh.
Raise up your hand and worship God. Come on. Oh, praise His name. Sampai seluruh tempat ini penuh kemuliaan-Mu Tuhan. Sampai seluruh gereja ini penuh kemuliaan-Mu Tuhan. Yes Lord. Your praise, oh Lord, oh Lord, our God. Oh, praise the name, oh, praise the name of the Lord, our God. Oh, praise His name forevermore, for endless days. We will sing your praise, oh Lord, our God. Oh Lord God, oh Lord, oh Lord, my God. Oh Lord, our Berikan sorak-sorai bagi Raja, berikan sorak-sorai bagi Raja. Lebih lagi, sorakan haleluya, sorakan haleluya, sorakan haleluya, sorakan haleluya, sorakan haleluya. Oh, segala kemuliaan, hormat, pujian, kehebatan, pengagungan, dan kedahsyatan buat Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang dahsyat, yang bertata di atas pujian kami. Kami perkatakan di ibadah yang kedua ini, Tuhan akan buat perkara yang dahsyat, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang terikat dilepaskan, susah kejauh dihibur, bahkan yang putus asa pasti ada jalan keluar di dalam nama Yesus. Yang bangga punya Tuhan Yesus katakan. Tanpa musik saya mau dengar tepuk tangan jemaat Alvin. Saya percaya bisa lebih meriah lagi, bisa lebih dahsyat lagi. Tepuk tangan yang layak buat Tuhan Yesus. Sorakan. Kasih tahu kiri kanan Bapak Ibu bilang begini, Allah kita luar biasa, Allah kita dahsyat, Allah kita hebat. Hey, jemaat yang diberkati, siap lompat bagi Tuhan. Are you ready? Here we go. Say. Dahsyat Engkau Tuhan. Oh, Yesus Tuhan. Mari katakan. Kau yang hidup di dalamku, lebih dari pemenang. Jadikanku lebih Yes. pemenang. Katakan seluruh bumi, seluruh bumi
tidak ada duanya di kolong langit ini saudara. Yang percaya katakan amin. Yang percaya berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus yang tidak ada bandingannya. Ekspresikan sukacitamu saudara. Bebas kita menari merupakan buat Tuhan. Hey, haleluya. Mari jemaat janji berkati. Katakan sama-sama. Pada siapa? Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Kasih tahu kiri kanan. Tidak ada. Tak ada Hey, hey, hey. rencana yang terbesar. Tak akan tergoyahkan. Yes. Semua musuh, come on. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan. Siap. Are you ready? Go. 1, 2, 3. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya siapa? Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. Yes, Lord. Jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Sorakan. Haleluya. Katakan pada siapa? Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Katakan tak ada. Tak ada Oh, yeah, rencana yang terbesar, tak akan tergoyahkan. Semua musuh gemetar Musuh mendengar namamu Tuhan. Mari jemaat bersorak buat Tuhan. Are you ready? 1, 2, 3. tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Musik memuji Tuhan. Semua tepuk di atas kepala buat Tuhan. Hey, yeah, hey. Oh, oh, oh. Haleluya. Haleluya. Hey, yeah, hey. Mari jemaat yang diberkati. Angkat tanganmu katakan. Jemaat. Tak ada. Kita punya Tuhan yang dahsyat saudara, amin. Hanya siapa? Jauh. Hey, hey, hey. Sebentar. Yang jiwanya masih muda, angkat tinggi-tinggi kedua tanganmu. Angkat tinggi-tinggi. Kasih tahu kiri kanan Bapak Ibu yang jiwa muda begini. Semangat untuk Tuhan yang besar. Kasih tahu, kasih tahu, kasih tahu. Mari yang berjiwa muda angkat tinggi-tinggi tanganmu. Angkat tinggi-tinggi katakan. Sungguh. Tak tertandingi, Mana suaranya? Come on. tak ada yang setara denganmu. Hanya siapa? Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. Jauh. Jauh melebihi dari penguasa di dunia. katakan sungguh, say, sungguh Tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di
Kami mau berikan bagimu, kami mau persembahkan hanya untukmu, Tuhan dan Raja kami. Sebab Dia layak, sebab Dia layak, sebab Dia layak. Tiada yang seperti-Mu Tuhan. Oh, ya la 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 masyidi, ya la 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 mo. Jesus, Jesus, Jesus. Selain Kau tiada yang lain ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Oh, selain Engkau tiada yang lain ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Boleh kita kasih kemuliaan buat Tuhan Yesus, sebab Dia layak. Untuk Dialah segala hidup kita, saudara. Sama-sama kita nyanyikan. Selain Kau tiada yang lain, Yesus. Di surga selain Engkau tiada yang lain yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Sekalipun
bagi kita. Yes Lord, Dia tetap Raja di atas segala raja, tidak pernah berubah dulu, sekarang dan selamanya. Terkadang kita nggak bisa melihat janji Tuhan dalam hidup kita, tapi firman-Nya ya dan amin. Jangan kita takut, jangan kita gentar, sebab Tuhan ada di pihak kita. Jangan kita goyah. Oh, sebab orang yang goyah seperti ombak yang terombang-ambing dan tidak akan mendapatkan apa-apa. Untuk itu Tuhan, kami mau mengasihi Engkau lebih dari masalah kami Tuhan, lebih dari keadaan kami. We wanna love you, we wanna love you Jesus. We wanna love you no matter what. We wanna worship you no matter what. Apapun yang terjadi Tuhan, kami tetap menyembah-Mu, kami tetap mengikut Engkau We worship you still, no matter what, no matter what, Jesus. Haleluya. Mari sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Sebab Tuhan hadir di tempat ini bersama dengan kita. Mau kita mengucap syukur atas segala berkat Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita masih boleh bernafas, masih boleh sehat sampai hari ini. Bahkan kita yang punya masalah, kita yang punya penyakit, sama-sama kita kumpul di rumah Tuhan. Hanya untuk katakan, Yesus, aku mengasihi Engkau karena Engkaulah sumber kehidupan kami. Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah pegangan kami Tuhan. Dan kami gak akan meninggalkan Engkau karena kami diberkati. Kami gak akan meninggalkan Engkau karena kami naik jabatan Tuhan. Kami gak akan meninggalkan Engkau karena dunia ini lebih menarik. No Jesus, we will follow you until eternity Lord. We want to say we love you Jesus. We love you Jesus. Oh, I will love you Lord my strength. And I will love you, Lord, my shield. And I will love you, Lord, my rock. Forever all my days, I will love you, God. Ini janji kami Tuhan. I will love you, Lord, my strength. Come on, sing it out. I will love you, and I will love you, Lord, my rock, forever all my days. I will love you more and more, Lord, and I will love you, Lord, my strength. Yes, you are our strength.
segenap kemampuan kami, dengan segenap kekuatan kami mau mengasihi Engkau ya Tuhan. Di dalam segala keadaan kami mau berkata Engkau yang terbaik di dalam kehidupan kami Tuhan. Urapi hamba-Mu ya Tuhan, dengan kebenaran firman-Mu ya Tuhan, agar setiap umat-Mu di tempat ini boleh sekali lagi ya Tuhan merasakan hadirat-Mu, bahkan dijamah, sehingga keluar dari tempat ini ada satu iman kami yang dikuatkan, yang lemah dikuatkan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam dan demi nama-Mu, Tuhan kami yang hidup, Yesus Kristus, kami telah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Thank you. Shalom Bapak Ibu. Siang hari ini saya akan berbicara mengenai ketaatan dan percaya. Firman-Nya diambil dari kisah yang sudah sering kita dengar, yaitu di kisah mengenai pernikahan di Kana. Hari ini membahas bukan dari sisi keluarga, tetapi kita tahu bahwa pernikahan itu selalu direncanakan, nggak dadakan, nggak tiba-tiba. Persiapannya panjang, butuh waktu yang lama. Ada sesuatu yang kita planning di dalam pernikahan. Nah, kita tahu bahwa di pernikahan Kana ini, apa yang sudah di-planning, apa yang sudah direncanakan, ternyata masih ada masalah. Di situ mereka kekurangan anggur. Bukankah seringkali hidup ini kita seperti itu ya? Kita udah planning secara matang, kita udah perencanaan, masuk tahun 2023, di 2022 kita udah evaluasi nih banyak hal. Apa yang harus diperbaiki, apa yang harus ditambah, apa yang harus dikurang. Tapi seringkali apa yang kita planning dalam perjalanan sesungguhnya masih ada masalah, masih ada trouble. Nah seringkali ini yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita belajar dari kisah ini bagaimana Tuhan melakukan mujizat, tetapi ada sisi kita sebagai manusia untuk menerima mujizat dari Tuhan. Kita baca firman-Nya bersama dalam Yohanes 2 ayat 1 sampai ke 11. Yohanes 2 ayat yang pertama sampai ke 11 saya bacakan. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea. Dan Ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Perhatikan, Yesus dan murid-muridnya diundang juga saat itu. Ayat ketiga, ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepada Yesus, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepada Maria, mau apakah engkau daripadaku Ibu? Saatku belum tiba. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Ayat ke-6, di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut orang-orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Ayat ke-8. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya. Tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki, ayat ke-10, dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Ayat 11, ayat terakhir kita baca bersama, 1, 2, dan 3. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Perhatikan Bapak Ibu, di ayat 11 jelas ya, kita harus setuju bahwa ini yang dilakukan pertama-tama sebagai kemuliaan Yesus. Artinya sebelumnya belum pernah. Kita akan lihat konteksnya kenapa ini penting bahwa mujizat pertama ini dilakukan di dalam kehidupan kita. Nah yang pertama bahwa tadi kita udah setuju bahwa seringkali apa yang kita planningkan, apa yang kita telah rencanakan di jauh-jauh hari, pada faktanya pasti ada kekurangan, pasti ada masalah. Sama seperti di pernikahan Kana ini, nggak mungkin mereka nggak planning jumlah anggur. Pasti mereka udah dari jauh hari, dia cek tuh jumlah tamu undangan yang disebar berapa, makanan, konsumsi, tenda, kursi mungkin, semua udah di planning dengan baik. Tapi pada faktanya masih aja ada masalah. Dalam kehidupan, sebaik apapun rencana kita, sebaik apapun planning kita, percayalah pasti tetap ada masalah. Selama kita hidup, pasti punya masalah. Masalahnya, ketika kita punya masalah, kita butuh pertolongan Tuhan. Kita butuh harapan kepada Tuhan. Nah dari kisah ini kita akan belajar bagaimana harapan itu dirubah Tuhan menjadi kenyataan. Air itu dirubah Tuhan menjadi anggur.
Yang pertama kita lihat ketika anggur mulai habis, Maria datang kepada Yesus. Kita kehabisan anggur. Tapi yang menarik adalah respon Yesus. Di ayat keempat berkata begini, kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ibu? Kalau kita lihat terjemahan bahasa Indonesia, dia manggil Marianya pakai ibu. Tapi kalau kita lihat, dicek di terjemahan lain, mau King James, apapun itu, dan sesuai bahasa aslinya, gune, gak ada kata ibu kita temukan. Kalau ibu itu pakai kata meter, mungkin etimologi dari mother. Di sini pakai katanya gune, yaitu perempuan, wanita. Jadi kalau kita lihat di terjemahan lain, Yesus manggil Maria tuh, hai perempuan, mau apakah engkau daripadaku? Kita belajar satu hal di sini, Yesus sedang menegaskan status Maria saat itu. Secara fisik, Maria adalah ibu Yesus, yang melahirkan Yesus. Tetapi ketika pergumulan datang, nggak salah kita meminta kepada Yesus, memohon kepada Yesus. Tapi ingat, statusnya dialah Tuhan. Yesus yang kita sembah adalah Tuhan, kita manusia. Nah seringkali kalau kita lupa status, di dalam segala hal, di dalam pekerjaan, di dalam suami istri, itu akan jadi satu pertikaian, permasalahan, pergumulan terjadi. Yang istri mau jadi suami, yang suami jadi istri, atasan itu nggak dihargai sama bawahan karena lupa status kita. Nah seringkali ketika kita bergumul dengan Tuhan, kita lupa status kita. Kita adalah manusia berdosa. Nah seringkali kita ingat, kita komplain sama Tuhan, Tuhan aku udah berbuat ini, aku udah melayani, aku udah mengasih persembahan. Kita komplain, kita lupa status kita bahwa kita tuh ditebus dan dibayar Tuhan dengan lunas. Kekristenan berbicara kita melepaskan hak. Kita nggak punya hak lagi karena Tuhan udah beli kita dengan lunas. Yang jadi masalah kita komplain karena kita lupa status kita, bahwa kita manusia berdosa. Ini yang buat kita sering komplain sama Tuhan. Sering kita nagih Tuhan dengan paksa. Harusnya gini, harusnya begitu. Ada satu kisah, Paulus dan Barnabas, dia ke satu daerah, Litras, itu satu kota di Likaonia. Saat itu Paulus dan Barnabas menyebar Injil di situ. Dia lihat ada orang yang lagi duduk lumpuh dari lahir. Habis itu Paulus berdoa dan melakukan mujizat, orang ini bisa bangkit dan berjalan. Nah, di situ orang-orang di kota itu lihat bahwa kesembuhan terjadi. Apa yang terjadi? Orang-orang saat itu mulai terkagum-kagum sama Paulus dan Barnabas. Kalau kita baca nanti di kisah Para Rasul 14, banyak orang berduyun-duyun bawa persembahan ke Paulus dan Barnabas. Barnabas disebut mereka tuh dewa Zeus. Paulus disebut dewa Hermes, yang kalau kita kenal sekarang tas brand itu Hermes. Nah, Paulus dianggap dewa Hermes. Mereka bawa banyak persembahan tuh kepada Paulus dan Barnabas. Kita lihat respon Paulus, kisah 14 ayat ke-14. Mendengar itu Barnabas dan Paulus mengoyakkan pakaian mereka. Lalu terjun ke tengah-tengah orang banyak itu sambil berseru. Ayat ke-15. Hai kamu sekalian, mengapa kamu berbuat demikian? Kami ini adalah manusia biasa, sama seperti kamu. Bayangin kalau kita hidup di dunia, dipuji-puji orang, seringkali kita merasa jadi Tuhan. Dan seringkali Tuhan kita manusiakan. Nah ini yang menjadi masalah dalam kehidupan ini. Seringkali kita lupa bahwa status kita adalah manusia yang ditebus Tuhan. Kita akan lebih banyak menuntut ketika kita lupa dengan status kita. Kita banyak bersungut-sungut sama Tuhan. Karena kita ngerasa mestinya kita nggak seperti ini, nggak pantas dapat hal seperti ini. Tapi kalau kita ingat kayak Paulus tadi, Paulus mengoyakkan pakaiannya. Artinya Paulus melepaskan kehormatannya. Dia merasa nggak layak dipuji-puji. Pakaian itu berbicara menutupi dosa. Paulus mengoyakkan pakaian, dia sadar siapa dia. Ketika dipuji banyak orang, aku manusia biasa seperti engkau. Artinya Paulus nggak layak mendapatkan persembahan-persembahan yang mereka bawa. Dia mau tahu bahwa apa yang diberitakan, apa yang dilakukan itulah untuk Tuhan. Tapi seringkali dalam kehidupan ini kita lupa siapa kita. Kita lupa status kita, sehingga kita lebih banyak menuntut ketimbang kita mempersembahkan kepada Tuhan. Tapi kita bisa belajar dari sikap Maria. Maria nggak marah dipanggil sebagai hai perempuan. Nanti bisa baca ya di terjemahan lain di rumah. Tapi Maria bilang gini di ayat ke-5. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan,
Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Jadi saat Maria ditegur sama Tuhan, Maria datang ke pelayan-pelayan. Apa yang dikatakan Yesus, perbuatlah itu. Ketika Maria menyadari siapa dirinya, dia tahu siapa statusnya, pikirannya berubah. Bukan lagi apa mauku, tetapi apa mau Tuhan. Bapak Ibu, kita masuk tahun 2023, kita nggak tahu apa yang terjadi dalam kehidupan ini. Tetapi nggak salah sekali lagi untuk meminta, nggak salah untuk memohon. Tapi kita diingatkan bahwa bukan lagi apa mau kita. Bukan lagi apa yang kita inginkan, tapi kita mau belajar masuk di tahun ini, menghadapi pergumulan-pergumulan di tahun ini, apa mau Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan seringkali apa yang kita ingini dan apa yang Tuhan kehendaki itu kadang-kadang berlawanan jauh. Ini yang menjadi masalah, kita jadi kecewa, kita marah. Tapi Maria sadar dengan jelas ketika ditegur sama Yesus. Lakukan apa yang Tuhan mau, bukan apa yang aku ingini. Mau gak kita berkata sama Tuhan hari ini? Apa yang Tuhan mau, terjadilah, bukan lagi apa yang kita mau. Maka percayalah kita jalani ini, walaupun ada pergumulan, ya kita menjalani dengan sukacita, dengan damai sejahtera di hati, dengan satu harapan kita percaya bahwa rencana Tuhan adalah yang terbaik dalam kehidupan kita. Kita nggak komplain, kita nggak marah. Maria nggak marah, Maria langsung sadar, lakukan apa yang Yesus perintahkan, bukan apa yang aku perintahkan, bukan apa yang aku mau. Kedewasaan rohani adalah ketika kita mau mengerti kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Firman-Nya sering bilang bahwa siapa yang membuka nggak bisa menutup, siapa yang menutup nggak bisa membuka kalau bukan Tuhan sendiri. Seringkali kita memaksa membuka apa yang Tuhan tutup dalam kehidupan kita. Ini yang seringkali dalam kehidupan kita menjadi sesuatu pergumulan yang nggak berhenti di lingkaran itu aja kehidupan kita. Pergumulannya ya di situ-situ aja. Karena kita memaksa apa yang Tuhan tutup dan menutup apa yang Tuhan buka. Makanya firman berikutnya, kita lanjut ya, ayat ke-6. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Ayat ke-7, Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Nah, Bapak Ibu, jadi zaman dulu tuh kalau naruh anggur kan di kirbat. Kirbat itu pakai kulit, sesuatu yang mahal. Zaman sekarang juga kalau kita lihat, wine itu pasti dipajang di tempat yang bagus. Botolnya kita lihat ya, semakin mahal makin bagus gitu. Tetapi Tuhan Yesus pada saat itu kekurangan anggur, Yesus melihatnya tempayan. Kita setuju bahwa tempayan ada tempat untuk membasuh kaki tamu-tamu yang hadir. Dari sini kita belajar bahwa ketika Tuhan mau melakukan mujizat dalam kehidupan kita, seringkali Tuhan pakai tempat yang sederhana. Tempat yang biasa-biasa aja. Bahkan gak menarik buat kita. Di dalam pelayanan, kadang-kadang Tuhan taruh di tempat pelayanan yang kita gak kelihatan, yang gak favorit. Kadang-kadang dalam bisnis ada batu loncatan yang harus kita jalani. Kita belajar dari masa pandemi, kita kerja di kantor, udah punya jabatan, PHK dadakan. Yang bertahan adalah orang yang gak punya gengsi untuk Tuhan taruhkan. Di minggu lalu, Pastor Dio kan khotbah mengenai Goshen ya. Goshen itu salah satunya ada relokasi. Kadang-kadang Tuhan izinkan kita berpindah tempat. Mesir pun bangsa Israel keluar dari Mesir nggak langsung ke tanah perjanjian. Ada melewati namanya padang pasir. Itu sifatnya sementara dan nggak enak. Seringkali kita nggak tahan di dalam tempayan itu. Tuhan taruh. Bukan tempat yang bagus. Tuhan mau merubah air menjadi anggur bukan di kirbat yang mahal. Tetapi tempayan berbicara kesederhanaan yang mungkin orang pun nggak perhatiin tempat itu. Orang nggak lihat tempatnya, nggak pandang tempatnya. Tuhan melihat potensi di dalamnya. Seringkali kita ditaruh Tuhan untuk mengeluarkan potensi-potensi dalam kehidupan kita. Tapi yang jadi masalah, tempatnya nggak menarik buat kita. Tempatnya biasa-biasa aja tuh. Nggak ada pujian, nggak ada sanjungan dari orang. Tempayan, ya orang lewat, sekedar lewat. Nah, disinilah proses kita mau taat sama Tuhan. Mau gak ketika Tuhan tempatkan kita? Mungkin di tahun ini kita gak tahu apa yang terjadi di depan kita. Mungkin Tuhan kasih batu loncatan dalam kehidupan kita untuk sementara waktu kita ditempatkan posisi yang gak enak menurut kita. Seringkali kita berpikir, Tuhan kenapa posisi aku sekarang seperti ini, gak enak Tuhan.
Tapi percayalah Tuhan melihat potensi di dalamnya. Kalau kita sadar ini, Tuhan punya rencana yang baik dalam kehidupan kita, kita akan setia dalam menjalaninya. Saya percaya di sini banyak orang hebat di luar sana, yang mulai dari nol. Bahkan banyak yang bilang mulainya dari minus. Seringkali ada hinaan, ditolak, nawarin barang satu barang dari rumah ke rumah. Tapi ketika mereka udah sukses, mereka melihat bahwa itu adalah pembentukan karakter. Orang hebat pasti awal mulanya sesuatu yang gak enak. Kenapa? Karena tanpa proses kita menerima kesuksesan, percayalah kesuksesan itu akan membawa kita kehancuran. Ada kesombongan di dalamnya, ada tinggi hati, mudah merendahkan orang, mudah menghakimi. Tapi Tuhan belajar untuk mengangkat kita diproses dulu dari bawah, dari nol, dari tempat yang gak enak. Ada satu kerendahan hati, ada tangisan kadang-kadang, ada penderitaan, ada pergumulan. Apalagi kita udah menikah, kita bisa nangis bareng-bareng sama pasangan kita, tempatnya gak enak. Tuhan taruh di tempayan sederhana. Siang hari ini kita diingatkan, mungkin di tahun ini kita lagi gak baik-baik aja dalam keadaan gak baik-baik aja. Izinkan Tuhan menaruh kita di tempayan-tempayan yang kita gak suka. Belajar untuk setia. Belajar terus bersyukur di dalam tempayan itu. Makanya ayat berikutnya bilang kayak gini, ayat ke-8. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Balik dulu ke ayat ke-7. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Bukan setengah, bukan seperempat. Tadi kita setuju satu tempayan itu 2-3 buyung. Satu buyung itu sekitar 30 sampai 40 liter. Satu buyung 30 sampai 40 liter, kalau ada 6 tempayan tuh kalau dirata-ratain berarti sekitar 600 liter air. Nah, Bapak Ibu jangan bayangkan pelayannya ngisi pakai selang abis itu sambil ngobrol sama temennya. Zaman dulu nggak ada selang. Jadi tempayan itu 600 liter bukan diisi pakai selang. Kalau kita ingat kisah Yesus meminta air sama seorang janda, mungkin kita tahu, mungkin pelayannya saat itu harus mikul dulu, nimba air dulu, isi tempayan itu sampai penuh. Artinya apa Bapak Ibu? Di dalam satu tempat yang gak enak ini, Tuhan minta ada perjuangan dari kita. Tuhan mau rubah air menjadi anggur, tapi Tuhan mau juga kita berjuang di dalam tangisan kita. Tuhan mau kita berjuang di dalam penderitaan kita. Gak mudah, gak gampang, sekali lagi. Di dalam perjuangan itu teman-teman yang lain mungkin ngelihat, yang habiskan anggur, disuruh nimba air kok nurut. Nimba air mending buat ngisi apa? Ngisi tempayan. Cari dong pedagang anggur kek, kita lagi kekurangan anggur nih. Seringkali dalam kehidupan ini kita lagi berjuang, gak semua orang happy lihat kita. Gak semua orang support kita, kadang-kadang kita dijatuhkan, mungkin ada hinaan. Tetapi pelayan itu mau taat. Dia mengisi tempayannya sampai penuh. Hari ini dalam perjuangan kita mungkin, jangan menyerah sampai Tuhan bilang tempayan kita penuh. Ada perjuangan, ada tangisan di dalamnya. Tapi seringkali kita di tengah jalan kita mulai nyerah, kita mulai ragu sama penyertaan Tuhan. Ingat ya, tadi kita setuju bahwa ini adalah mujizat yang pertama kali yang Yesus lakukan. Dasarnya apa? Pelayan-pelayan itu percaya disuruh ngisi tempayan. Mereka belum pernah lihat mujizat Tuhan tuh. Seringkali dalam kehidupan kita juga gak pernah lihat mujizat Tuhan, apa yang jadi pegangan kita. Tapi kita belajar siang hari ini, kita mau belajar taat. Walaupun kadang kita sulit mengerti Tuhan. Kita mau belajar taat sampai tempayan kita penuh. Dan Tuhan berkata, waktunya tiba. Kesetiaan berbicara bahwa di dalam segala hal, kita mau percaya sama Tuhan. Kita mau berjuang bersama Tuhan. Dan percayalah, firman selalu berkata bahwa ketika kita berjuang, kita nggak sendirian. Tetapi ada Tuhan di samping kita. Firman bilang ketika kita mau jatuh, tangan Tuhan siap menopang tangan kita. Maka nggak sekalipun anak Tuhan dibiarkan jatuh tergeletak. Mungkin kita lihat hidup kita kayaknya udah nggak ada harapan. Kayaknya udah nggak ada masa depan. Tapi percayalah ini proses di dalam kita mengisi tempayan kita. Akan ada waktunya ketika tempayan ini penuh, maka Tuhan akan merubah air menjadi anggur. Akan merubah tangisan kita menjadi sukacita.
akan merubah segala penderitaan kita menjadi damai sejahtera yang Tuhan janjikan kepada kita. Ayat ke-7, Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Ayat ke-8, lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Bapak Ibu, tadi kita sadar ya bahwa dikatakan pelayan ini mengisi air. Dia yang ngisi air. Yang dibutuhkan anggur. Tapi perintah Yesus mungkin mengagetkan kita. Dia bilang cedoklah dan bawalah ke pemimpin pesta. Dia sendiri yang ngisi, dia tahu itu isinya air. Tetapi Tuhan minta cedok air itu bawa ke pemimpin pesta. Artinya dia sadar betul yang dicedok itu bukan anggur. Tetapi Tuhan perintahkan pemimpin pesta suruh coba. Bayangin Bapak Ibu. Kalau kita yang diperintah Tuhan, jelas-jelas tahu itu air, kita disuruh bawa ke pemimpin pesta. Suruh dia nyobain. Namanya kita cari mati. Kalau kita seorang bawahan, kita suruh ngadep atasan, yang jelas-jelas kita tahu itu cuma air. Namanya kita mempertaruhkan karir kita, mempertaruhkan hidup kita. Seringkali dalam kehidupan ini artinya ada tantangan iman dari Tuhan. Abraham itu diuji imannya sama Tuhan. Dia baru menantikan anak sekian tahun, disuruh persembahkan kepada Tuhan. Ada banyak tokoh-tokoh dalam Alkitab yang gak semulus itu untuk menerima mujizat dari Tuhan. Ada tantangan iman, ada ujian iman di dalamnya. Nah, saya percaya bahwa seringkali Tuhan bicara dalam kehidupan kita. Di sakit hati kita Tuhan bilang suruh mengampuni yang rasanya mustahil. Di kekurangan kita Tuhan suruh memberi yang rasanya mustahil Tuhan. Lagi susah saudara datang, lagi susah juga minta tolong, mustahil Tuhan. Tapi seringkali Tuhan membuat sesuatu yang mustahil itu supaya kita belajar percaya sama Tuhan. Sehingga ketika nanti satu saat kita berhasil, kita menoleh ke belakang, kita cuma berkata, bukan karena aku Tuhan. Kita lihat gak bilang karena kehebatan kita. Bahkan seringkali kita yang pernah mengalami mujizat Tuhan, kita nengok ke belakang, kok bisa ya semuanya akhirnya kok lewat ya. Kalau dipikir-pikir kayaknya ini gak mungkin. Dipikir-pikir mustahil, masalah segini besar kok bisa aku lewati ya. Karena seringkali ketika kita belajar percaya sama Tuhan, kita udah bukannya salah ikut Tuhan pakai logika. Logika kita kan selalu susah untuk mengerti firman Tuhan yang di dalamnya itu rancangan Tuhan setinggi langit, jauh dari bumi ke langit. Gimana kita mau ngerti Tuhan? Siang hari ini kita diingatkan bahwa ikut Tuhan, belajar percaya sepenuhnya. Walaupun sulit dimengerti. Sampai nanti tiba satu waktu, ada waktunya Tuhan. Tuhan lihat iman kita, Tuhan lihat perjuangan kita. Dan Tuhan berkata, di dalam perjalanan ini, mungkin ada keraguan ketika dia cedok air bawa ke pemimpin. Bener gak ya Tuhan bilang? Mungkin ada langkah-langkah yang mau bilang, apa gak jadi ya balik aja ya. Pasti pelayan itu takut bawa ke pemimpin pesta, karena dia tahu asal itu air dari mana. Seringkali dalam kehidupan kita, bener gak ya ikut Tuhan ini? Kok jalannya makin aneh? Bangsa Israel juga sama meragukan Tuhan. Dari negeri Mesir ke tanah perjanjian. Mereka ragu. Dia komplain sama Musa. Emang di Mesir gak ada kuburan katanya. Seringkali juga kita perjalanan ikut Tuhan. Di tengah perjalanan kita, mana janji Tuhan? Kita mau mundur, kita mau balik arah. Dan percayalah, pelayan ini melakukan sampai akhir apa yang Tuhan perintahkan. Dia bawa ke pemimpin pesta itu. Dan di dalam perjalanan dia bawa ke pemimpin pesta itu, Tuhan rubahkan air menjadi anggur. Dalam hidup ini, dalam perjalanan ini, nikmati Bapak Ibu. Walaupun sulit, walaupun sukar, tapi tanpa sadar nanti tiba-tiba air itu dirubah menjadi anggur. Penderitaan kita, pergumulan kita, tangisan kita, tiba-tiba Tuhan rubah menjadi sukacita, jadi kemenangan demi kemenangan. Dan kita mengucap syukur sama Tuhan. Seringkali kita gak sabar menanti waktu Tuhan, seringkali kita gak mau berjuang bersama Tuhan. Kita lupa status kita cuma bisa komplain, marah sama Tuhan. Siang hari ini kita diingatkan, ikut Tuhan,
kita sadar, kita nggak layak di hadapan Tuhan. Siapa kita? Banyak dosa-dosa dalam kehidupan ini, kalau kita renungkan. Tapi Tuhan kita Tuhan yang ajaib. Tuhan yang murah hati. Kalau kita mau belajar rendah hati, Tuhan tempatkan dimanapun kita berada. Pelayanan, bisnis, kita terima dengan ucapan syukur. Dan kita mau belajar percaya sama Tuhan. Saya undang pemusik. Kita mau belajar bersyukur di dalam pergumulan ini. Ingat ya, tadi ada 600 liter yang dibawa hanya secedok air. Artinya di belakang sana dikatakan bukan anggur yang biasa-biasa, tapi anggur yang terbaik. Kalau Bapak Ibu search di Google mungkin harga anggur yang biasa-biasa aja deh, bukan yang terbaik. Sekitar mungkin 300 ribu, 500 ribu. Kalian sendiri 600 ribu itu berapa? Cuman mau bilang gini Tuhan, pemeliharaan aku lebih sempurna daripada yang kamu pikirkan. Penyertaan aku lebih sempurna dari apa yang dapat kamu pikirkan dan kamu dengar. Persembahan Tuhan yang luar biasa, gak akan pernah bisa kita balas. Anggur ini ada 6 tempayan, yang gak akan pernah habis lagi dalam sukacita kehidupan kita. Yang Tuhan minta, mau gak kita taat sama Tuhan? Mau gak kita percaya sama Tuhan? Sampai kita gak sadar, kita udah lewatin semua pergumulan kita. Badai itu udah gak ada lagi dalam kehidupan kita. Dan kita bilang sama Tuhan, Tuhan Kau begitu baik. Aku gak sanggup Tuhan. Tapi semuanya lewat karena kebaikan Tuhan. Dan kita mengucap syukur dengan sukacita. Saya undang kita bangkit berdiri. Hadirilah ibadah Onsite Women in Christ setiap hari Kamis pukul 10 pagi di GBI Puri Indah Mall, basement G4, zona merah. See you church. Shalom, shalom Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian yang sangat diberkati dan dikasihi Tuhan. Apa kabarnya? Saya percaya ini hari yang baik ya. Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kita dan kita semua diberkati di dalam ibadah ini. Ada satu berita gembira yang ingin saya sampaikan buat kita semua, bahwa gereja kita akan memulai satu kebaktian yang kita katakan, kita namakan ibadah kristal. Ibadah kristal ini adalah ibadah yang dikhususkan buat Bapak Ibu, saudara-saudari yang berusia 55 tahun ke atas. Saya udah ikut juga nih. Ya, kristal singkatan apa sih? Nggak ada singkatannya. Tapi kristal itu bentuknya selalu indah dan bercahaya. Nah, esensinya adalah bagi kita semua yang telah menginjak masa usia yang lewat parubaya ini, Tuhan menginginkan nih kita semua tetap bercahaya, berkelip-kelip seperti bintang di langit sampai usia kita. Artinya dalam ibadah ini saudara dan saya diingatkan bahwa sampai dengan akhir hidup kita juga tetap bisa bermanfaat dan berguna buat banyak orang lain. Ibadah ini bersifat komunitas ya. Jadi berlaku untuk yang wanita maupun juga untuk yang pria. Untuk sementara ini saya akan memimpin menjadi koordinator dalam ibadah kristal ini bersama dengan Pak Irwan Wijaya dan juga teman-teman yang lainnya. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian, yuk kita hadiri ibadah perdana kita tanggal 29 Maret 2023, itu hari Rabu jam 10 pagi di House of Blessing. Ibadah yang pasti akan sangat memberkati, komunitas yang juga pasti akan membangun kehidupan kita sesuai dengan
apa yang sudah Tuhan sampaikan buat ibadah kristal ini. Jadilah terang, tetap bercahaya dan bermanfaat buat bukan saja anak cucu menantu, tetapi juga buat banyak orang lain, dan tetap berbahagia sampai akhir hidup kita. Saya tunggu ya. Shalom saudara sekalian, saya mengajak setiap kita untuk boleh hadir dalam Encounter Session pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 jam 7 malam di GBI Puri Indah Mall, zona merah G4. Saudara, di sini kita akan bersama-sama memuji Tuhan, berdoa bersama, dan kalau saudara membutuhkan terobosan, saudara membutuhkan jamahan Tuhan, mari datang, kita bersepakat bersama-sama berdoa agar terobosan itu hadir. Sampai jumpa saudara di Encounter Session. Tuhan Yesus memberkati. Mari saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita tutup dalam doa berkat. Bapak Ibu, saudara-saudari kekasih-kekasih Kristus, terimalah berkat dari Allah Bapa di surga. Melalui persekutuan dengan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus. Mulai hari ini sampai kita bertemu dengan Tuhan Yesus di awan-awan kemuliaan, beserta seluruh mujizat yang tidak pernah kita bayangkan terjadi hari ini sampai selama-lamanya. Kita semua yang percaya katakan amin.